Karena dalam hal tambang, legal ilegal itu ngeduk podo wae. Dan itu juga merigukan yang lain. Lah maka ini penting. Selepas diperiksa polisi lebih dari 2 jam, Gunretno langsung disambut oleh ratusan sedulur sikep yang menunggunya di balik pintu gerbang Mako di Treskrim Suspolda Jawa Tengah. Pejuang lingkungan yang menolak tambang di kawasan Pegunungan Kendeng ini terpaksa menjalani pemeriksaan polisi karena laporan dari pengusaha tambang, Didik Setio Utomo. Gunretno dituding menghalang-halangi proses pertambangan legal. Gunretno mengungkap, tidak merasa menghalang-halangi aktivitas tambang batu kapur kars di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang menjadi objek pemeriksaan. Lepas dari status legal atau tidak, ia menilai proses pertambangan batu kapur di Pegunungan Kendeng baik legal maupun ilegal sama-sama mengeruk gunung dan berimbas merugikan orang lain. Pertanyaannya adalah perihal tentang kan menghalang-halangi kegiatan tambang legal. Lah, ya aku orang rumah sani, nek ora setuju tambang aku iya. Tapi aku paham itu dinyatakan legal oleh SDM. Tapi kelegalan itu juga ada 60 item yang harus dipenuhi. Lah apakah 60 item itu dipenuhi? Apa ora kan aku kudu roh lokasi. Satu fakta, satu item tentang papan nama ora ono. Patok titik koordinat yang dikeluarkan izin juga ora roh. Apa kucing-kucingan dalam menggunakan bahan bakar solar bersubsidi untuk kepentingan tambang itu selalu terjadi, juga berdampak karo sing punya hak subsidi kadang berkurang. Banyak hal 60 item sing kene selalu meraba-raba, maka dengan ini butuh kerjasama polisi, SDM untuk terbuka, nemani untuk bagaimana mengawal 60 item itu dilakukan. Tapi apakah aku setuju legal itu? Enggak setuju, karena legal hitung-hitungannya legal tanpa bisa mensejahterakan kesemuanya. Itu legal kepentingannya siapa? Karena dalam hal tambang legal ilegal itu ngeduk podo wae. Dan itu juga merigukan yang lain. Lah maka ini penting KLHS itu kudu dipakai. Terus penetapan KBAK juga dipakai. Kerugian lingkungan ini siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah penambang? Apakah pemerintah? Kami sebut ada satu tambang di Kedung Winong. Itu dinyatakan SDM ilegal. Ada korban 4 hektar lahan yang ambrol. Petani sudah tidak punya lahan, tidak bisa menggarap. Katanya harus dimone nenggone kabupaten. Kabupaten mung tugasnya pengawasan. Le ngawasi ora tahu. Akhirnya kayak ngene iki sapa sing harus bertanggung jawab. Nah, maka ini PR bareng kebencanaan Sumatera yang akan terus mungkin melanda di Jawa tidak akan lama lagi. Jadi moga-moga pemerintah ini tidak hanya berkutat dengan aturan sempit bagiku. Karena aturan itu sing gawe wong, dinggo ngatur wong, lah wong iku beda-beda. Ana sing duwe rasa teko ati, ana sing kepentingane mung kepengin sandang pangan. Ora duwe kemanusiaan. Ini penting menjadi catatan semua pihak. Pasal merintang ini kan pasal karet yang digunakan oleh pemilik tambang sesuka hatinya gitu. Selama pemilik tambang merasa aktivitas dari warga itu dianggap mengganggu gitu ya, mengganggu tambang, itu dianggap merintangi gitu. Termasuk yang dilakukan oleh Kangkun yang hanya melakukan aksi damai gitu, bahkan mungkin hanya melakukan audiensi lah. Ini kan bisa dianggap gitu merintangi karena pasalnya memang sangat karet. Masalahnya pasal yang sangat karet ini juga diterjemahkan secara serampangan oleh polisi gitu. Sebenarnya bisa saja polisi itu tidak menerima laporan ini kalau dia tidak menemukan ada bukti yang cukup kuat ya soal perintangan ini. Kalau dari peristiwa yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh Kangkun sama sekali tidak ada perbuatan pidana, jadi seharusnya nggak diterima oleh polisi laporan ini. Nah kalau ini dibiarkan ya sama seperti yang sudah terjadi di Sumberjo dan di tempat-tempat lain. Jadi pasal karet ini benar-benar digunakan secara sembarangan oleh pemilik tambang
tambang itu dianggap punya backing ya, pemilik tambang dianggap punya backing secara legal untuk melaporkan masyarakat yang menolak tambang. Nah, dalam konteks HAM sebenarnya perlindungan terhadap lingkungan hidup itu atau partisipasi masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup, untuk keberatan terhadap aktivitas tambang itu tidak hanya karena dia legal ya. Jadi tidak hanya karena dia ilegal, tapi legal pun masyarakat punya hak dijamin oleh undang-undang untuk berpartisipasi seperti yang dilakukan oleh dulur-dulur JMPPK, melakukan audiensi, melakukan penolakan terhadap tambang gitu. Jadi bukan berarti karena dia legal terus masyarakat nggak punya hak lagi untuk menyampaikan kritiknya terhadap aktivitas tambang. Ini menurut saya ini menunjukkan kualitas kepolisian di satu sisi, dan buruknya penerjemahan terhadap peraturan ya. Terus kedua adalah bagaimana pasal karet ini mulai digunakan semakin masif untuk melaporkan warga yang tidak sepakat atau menolak adanya penambangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.